Ini pun Bapak Jaka, koordinator, wabil khusus dan khusus Profesor Ali Ma'ruf, ini sebagai perancang, perintis Pisang Cavendish, terutama di wilayah Bojonegoro. Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi ini yang berbahagia, tiada kata ucapan yang pagi hari ini pas dan klop kita aturkan kecuali ucapan syukur alhamdulillah, yang mana kalau mau sampun WA ugi saking aparat Kaur tadi juga memberikan tahu kepada saya tentang izinnya Ibu Lurah. Maka di sini saya sebagai sohibul walimah, sohibul hajah, satu menyampaikan ahlan wa sahlan bi khudurikum, sugeng rawuh, sugeng pinara, sugeng mangertos wonten Desa Tulungrejo niki Dukuh Karung, Desa Tulungrejo. Mudah-mudahan dengan kedatangan panjenengan sedaya di desa ini membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi kita bersama. Terus yang kedua, mewakili dari Ibu Kepala Desa, karena hari-hari ini kita juga bersama masih bahasane di zona apa ya, zona oranye atau zona merah, kita masih dalam keadaan pandemi. Harapan dari Bu Lurah tetap kita menjalankan prokes, program kesehatan dengan selalu kita menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tujuannya satu, jadi kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ayo kita bersama-sama belajar, karena orang yang paling mulia di depan Allah adalah orang yang mau belajar. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mulia hidup di dunia, maka kita harus belajar ilmu dunia. Kalau kita mau mulia di akhirat, harus belajar ilmu akhirat. Tetapi kalau ingin mulia dua-duanya, kita juga harus belajar dua-duanya. Terima kasih, ngapunten. Esok-esok kok ceramah, kok sing gurih omon nae nggih, ngapunten ing kathah. Ini Bapak Mursidi yang sudah menanam pisang Cavendish kemarin pada bulan 11 ya, bulan 12. Sekarang sudah bulan 6, sudah ada buahnya, tinggal nunggu panen. Alhamdulillah, ini Bapak Mursidi orang yang sangat luar biasa. Pertama kali menanam pisang Cavendish yang belum ada temannya. Dia nekat, dia berani tanam sendiri. Tapi begitu mau tanam kemarin juga ngajak saya, berhubung lahan saya belum ada yang siap ditanami, jadi sementara masih mencari lahan, Pak. Niatnya ada tapi lahannya belum ada. Ya alhamdulillah, teman-teman mungkin yang sudah punya lahan tinggal menggerakkan saja. Saya yang belum ada lahan itu sudah ada niatan ingin tanam, tapi sing wis duwe lahan, mudah-mudahan yang bisa secepatnya bisa tanam. Pak Mursidi ini, jadi awalnya adanya action ini itu dari Pak Mursidi mengatakan bahwa Pak bener Pak, aku nandur 1000, betul ya, 1000 bawah. Nah, jadi ini jenengan nanti setelah ini mohon izin Pak Mas Ali, apakah karena ini wajib ke kebun ya Mas Ali, ke kebun dulu, duduknya enggak benar ya, nanti ke kebun tapi masing-masing tempat duduk di kita ini balik ke asalnya lagi. Setelah nanti panjenengan di kebunnya Pak Mursidi, nanti di unek-uneknya jenengan itu mesti ada pertanyaan. Setelah itu baru nanti ada diskusi atau menjelaskan dulu dari Mas Ali. Ya, terus silakan bertanya sampai waktunya terbatas ya, jadi hanya nanti mungkin tidak lama ya. Lain kali aja boleh izin Pak Mursidi dewe karo Pak Mursidi oleh atau bersama rombongan ke dalamnya, tapi lain dari ini
Jadi Pak Rusdi, jenengan dulu tuh gimana kok nekat nandur pisang kapendis? Dulunya gini Pak, pas waktu saya kan sudah terbiasa bekerja di proyek Surabaya, di wilayah Surabaya itu jenis bidang sipil. Ya kebetulan saya juga punya anak buah banyak, tapi pas waktu pandemi kita kesulitan, anak-anak itu tidak bisa tak pekerjakan gitu. Terus banyak yang pengangguran gitu. Terus saya mempunyai gagasan untuk tanam pisang kapendis untuk ya tujuan kita ya untuk yang tujuannya yang maksudnya yang penghasilannya agak minim tak budidayakan gitu maksud saya kan seperti itu. Karena apa? Nanam pisang kapendis itu jelas-jelas tidak merugikan, jelas-jelas tidak merugikan gitu. Di samping itu perawatannya sangat mudah, juga istilahnya buahnya juga begitu cepat, asalkan cara merawatnya itu baik. Tapi ini sebenarnya pas waktu nanam pertama itu emangnya ada kegagalan karena apa? Karena banjir. Jadi kemungkinan terus yang sebelah sini itu kan yang masih selamat, yang dari sebelah sana itu kan agak becek gitu Bu. Jadi ya terpaksa kita ganti lagi gitu. Terus yang ini yang masih bisa. Mudahnya itu lagi kalau nanam pisang kapendis itu walaupun dirinci dari segi apa aja itu jelas lebih menguntungkan. Tapi cuma sayangnya saya sendiri tidak punya lahan. Terus saya mempunyai pikiran ada cari-cari di keliling-keliling ke pedesaan, mau istilah sewa lah intinya seperti itu. Tujuan kita untuk apa ya? Untuk mempertahankan anak buah saya agar bisa bekerja gitu. Maksud saya kan gitu. Terutama setiap wilayah mana itu tak kasih dorongan, tak kasih semangat. Ini loh yang nantinya akan menghidupi kamu seperti itu. Jadi maksud saya gini, pas waktu itu saya itu sebenarnya itu sangat yakin nanam pisang itu sangat yakin. Jadi karena apa? Pemasarannya juga walaupun kita dulunya belum ada sandaran, tapi dengan berjalannya waktu kita mencari celah-celah kelihatannya pisang kapendis itu sangat mudah. Tapi apalagi kalau kita saya berterima kasih sama Mas Direktur Mas Ali, dia juga mau membimbing kita juga segala sesuatunya dia itu ditumpahkan untuk wilayah Bojonegoro. Pas waktu itu kan kita bercerita-cerita sama dia itu, terus dia itu mempunyai gagasan untuk ya gini, tolong Mas Ali, saya itu anak buah saya banyak yang nganggur, kesulitannya ekonominya itu kurang membaik gitu loh. Terus langkah baiknya itu apa? Terutama anak buah saya yang mempunyai lahan, tak suruh untuk yang sudah berkembang di sebenarnya, tapi macam-macam di wilayah daerah macam, soalnya kan anak buah saya itu kan lain daerah semua gitu. Dulu mesti nih jenengan gak kenal pisang kapendis, gak kenal, gak ngerti loh. Sing mengenalkan siapa? Pas waktu itu dulu itu nggak kenal saya itu sama teman saya itu pas waktu itu juga pemborong besar dia di proyek itu. Terus waktu dia ketemu saya sudah kelihatannya sudah beda gitu loh. Kamu kok sekarang sudah seperti ini? Terus saya gini loh Pak Mudi, kalau sampean kerja di proyek kapan kayanya gitu. Intinya kan seperti itu. Kerja gini Pak Mudi, saya mau punya kalau Pak Mudi mau ayo jalan-jalan sama saya di kebun saya. Dia menunjukkan gini-gini, terus mencari rincian gini, hitungan gini. Terus mas saya mempunyai gagasan untuk wilayah Bojonegoro sendiri kan belum ada tapi belum begitu meluas gitu. Ya tujuan saya kan langkah baiknya saya berjalan dulu. Tapi nanti sebenarnya itu agak kesulitan. Saat konsultan saya ya terutama untuk lahan. Makanya terus saya itu lahan itu ya harus ada, paling tidak ada sumber airnya. Itu apa? Setelah jenengan dapat inspirasi dari bose tadi, temannya tadi, terus langkah sampean dia kok so ketemu pisang kapendis sih? So harganya berapa waktu itu, terus belinya di mana? Karena kan gini, saya dengar
Nek eceran kan saya sendiri ada Tujakan tuh ada pasien pensiunan ya dia terkena sakit ya terus ngobrol-ngobrol akhirnya mungkin butuh dibuka akhirnya dibisuan suruh suruh nanam pisang kapendis kalau nurut akhirnya salah satu dari anggota LMP tak telepon tak suruh nganter harganya eceran waktu itu hanya 50 apa batang sehingga harganya kan di bawah 1000 katanya kan sekian kalau di atas 1000 harganya sekian ya tolong itu ceritakan apanya etapenya Ya, gini. Ya, terima kasih Pak Jaka ya. Dulunya gini, pas waktu saya ketemu teman saya, dia itu ngasih saran. Sekarang gini Pak Murti, coba Pak Murti coba sendiri. Bahkan saya praktek sendiri Pak, coba di belakang rumah itu. Saya mencoba itu beli 25 bibit, cuma 25 bibit. Itu ya dengan harga waktu itu 30 sampai 25 per polybag. Itu kecil-kecil Bu, kecil-kecil. Terus saya tuh gini, saya tuh berusaha, tapi pas waktu saya menanam itu saya perhatikan perkembangannya, saya perhatikan benar-benar tak rawat gitu, memangnya kan perawatan khusus, tak pelajari. Nah dari situ kita belajar, terus saya mengenal masalah itu dikasih bimbingan seperti gini. Jadi kita intinya gini loh, untuk buah pisang sendiri, kalau sudah saya kan bisa dikasih sama teman saya itu harga kalau gini Pak Murti, kalau misalkan Pak Murti mempunyai lahan 1 hektar misalkan 1.000 pohon kalau dikalikan harga yang kemarin itu kan tak buat minimal gitu aja, tak buat minimal Pak, terendah intinya kan seperti itu. Terendah itu tak 100.000 per tandem lah misalkan gitu. Nah itu sudah bisa dikalikan, jadi kan berarti kan setiap tandem 100 kalau kita mempunyai tanaman 1.000 batang kan otomatis kan sudah terlihat gitu Bu hasilnya. Nah sedangkan juga perawatannya itu sangat mudah juga kita menanam pisang itu tidak akan mengurangi aktivitas kita tetap bisa bekerja juga, bisa buat istilah kerja sampingan untuk usaha apa itu bisa. Terus yang lebih menguntungkan lagi kalau nanam pisang itu kan perawatannya juga mudah, sedangkan penghasilan pupuk itu juga diambilkan dari tumpang sari itu bisa. Makanya terus saya pilih-pilih itu waktu itu pas waktu nanam itu sebenarnya saya tuh mau langsung nanam 3.000, tapi pas waktu nanam mau nanam yang di wilayah Butos ini, pas mau nanam banjir datang, jadi kan kita nggak bisa tanam lagi. Yang terutama yang bisa tak pertahankan yang istilahnya datarannya agak tinggi, tapi sumber air agak ada lah, minimal kan ada sumber air gitu. Tapi kalau masalah nanam pisang itu keyakinan saya itu saya sangat yakin, soalnya itu dengan saya sendiri loh titik ini. Makanya kan terutama itu yang di Sukausewu, terus yang di Kanor, terus yang di wilayah mana itu Jombang juga ada, itu anak buah saya semua itu ya rata-rata tak jak nanam pisang semua. Karena apa, saya itu sudah terbiasa membimbing anak buah, jadi keluarnya anak buah setiap hari segini, setiap hari itu saya tahu. Saya tuh merasa kasihan gitu loh. Salah satunya ya tak ajak nanam pisang sambil bekerja, nanti kan masalah hasilnya itu nanti kita yang mengusahakan gitu. Ya insya Allah, ya alhamdulillah termasuk kita mengenal Mas Ali saya minta bantuan sama Mas Ali terutama untuk yang dipertanyakan mereka itu istilah marketnya. Makanya terus saya itu minta Mas Ali kesini itu untuk membantu petani kita, intinya seperti itu. Oke. Mungkin dari apa yang dipaparkan Pak Mursyidi ini sebagian kecil ya, nanti yang utama kan masalah. Ada yang jadi unek-unek sampean, ada yang dipertanyakan. Monggo. Bu Mona mungkin piye kok karena selama ini saya pernah mendengar informasi waktu warung kopi itu apa itu, waktu kumpulan Pak Jaka, ini ada orang yang nanam pisang tapi bingung ngadolin. Dulu tuh gitu. Tak rungonan juga ketemu. Oh, sang pendekar juga. Ya, selamat datang bagi dulur-dulur yang sudah masuk halaman, gitu. Langsung merapat, gitu. Mungkin, monggo, Mbak Mudin.
Daerah sampean kan itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon kula badhe tangklet Pak Mursi dengan pun perjalanan penanaman ini untuk sementara ini secara pemasaran mungkin sudah lancar atau mungkin masih ada kendala. Untuk sementara ini sudah diproses, insya Allah ini secepatnya nggak akan ada masalah soal market pemasaran. Maksudnya masih diproses Pak nih. Ya bisa berjalan, cuma berhubung kita kan juga belum panen gitu loh. Ini kan mulai panen perdana. Jadi kan kita mempersiapkan, makanya kan saya minta Mas Ali sama teman-temannya Mas Ali untuk marketnya nanti kan jadi agar lebih mudah gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti oke, Mas Ali dicatat ya, nanti disambung. Monggo yang baru hadir sederek monggo. Ini kasih aluan. Iya, Kayak ini kan saya bukan petani Pak, memang ya ngikuti. Ada teman yang mungkin juga kesulitan dengan pemasaran. Ini jumlah besar Pak. Sekarang pun ini barusan tadi Pak, bel ini tadi saya keluar. Nah itu 10.000 pohon bibit. Nah yang 3.000 ini sekarang sudah buah Pak. 3.000 ini pemasarannya yang kesulitan. Mungkin siapa tahu di sini nanti yang Mas Ali ini bisa membawa ke arah sana. Oke, Pak. Apa informasi kan jadi? Edi Pak. Pak Edi, teman Bu mana? Iya. Yang di situ Bondo? Bukan. Oh, itu. Itu posisinya ada di Ngawi Pak. Itu teman juga. Oh. Dan barusan ini tadi telepon juga bisa dicek di lokasi. Iya, sip. Punyanya pribadi Pak. Insya Allah itu nanti malah satu sing ditunggu-tunggu malah oleh pihak Mas Ali dan teman. Karena apa? Yang meroyok pasar, sing royok pasar itu bukan perusahaan, malah yang kita punya pisang itu dikeroyokan beberapa PT Pak. Yes, tadi ada bocoran dari beliau, satu kabupaten aja di 5 kabupaten yang disebutkan ke saya tadi itu 1 minggu butuh baru terpenuhi 21 ton. Padahal edisi 1 ton itu kurang. Nah, tadi udah. Terus itu 5 kabupaten berarti 100 ton kali 5 kabupaten berarti kan 500 ton. Itu dalam lokal, belum Jakarta. Jakarta itu satu harinya butuh 5 ton, Pak. Lagi yang terpenuhi 15 ton 30. 15%. Belum kebutuhan ekspor 1 juta ton per bulan. Jadi nanti maaf saya menirukan yang berat menyampaikan nanti belum. Tapi ini ya karena pendeknya waktu ini langsung habis ini kita ke lahannya Pak Mursidi masuk dari sini. Ya nanti masuknya dari ini. Tadi kemarin sudah disiapin. Terus keluarnya di sana. Nanti boleh selfie ya dengan pisang boleh, dengan suami ini boleh. Dengan istri-istrinya boleh, seperti di undangan. Oke, ini ada tambahan. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Apa yang disampaikan pengalaman Bapak Mursidi tadi bisa memotivasi kita semua untuk menanam pisang Cavendish. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini sudah tidak sabar lagi unek-unek utawa keraguan-raguan yang ada di dalam benak panjenengan sedaya, di dalam hati panjenengan sedaya akan diungkapkan satu persatu oleh panjenenganipun Bapak Ali Ma'ruf yang sudah menguasai di bidangnya. Jadi kita semua tolabul ilmi dari beliaunya, mungkin masalah tata cara penanaman sampai dengan market penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Di sini untuk mukadimah sudah cukup panjang lebar. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir di hari ini, baik Syahibul Hajat, Syahibul Bait, juga teman-teman petani baik di komunitas petani pisang Indonesia, juga di beberapa komunitas petani pisang dari beberapa daerah. Kita ada dari Sitologi, Modo, terus ada yang dari Bojonegoro, terus mungkin ada di sekitar Kabupaten Bojonegoro yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apapun yang sudah kita niatkan untuk bisa menghadiri acara ini menjadi sebuah momentum, atau bahasanya menjadi sebuah celah kita untuk melihat, menganalisa, memahami, juga mengevaluasi apa yang sudah dan yang akan kita kerjakan di kemudian hari. Jadi di sini nanti kita akan bahas tuntas, cerdas, juga semua mengenai pola, skema, dan analisa usaha baik di komoditi yang sudah kita kerjakan di beberapa tahun terakhir. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ali Ma'ruf, asal dari Sumatera Barat. Boleh dibilang orang Padang. Kalau orang Minang itu tetap tinggal di Padang, tapi kalau orang Padang itu ada di mana-mana kan gitu. Karena yang ada cuma nasi Padang kan gitu, sama nasi rendang. Jadi kenapa saya ada di sini? Alhamdulillah dari 98 saya sudah masuk ke Ngawi, berikut di Madiun menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Pertanian. Kebetulan aliyahnya pertanian gitu. Terus kembali saya meneruskan di beberapa perguruan tinggi seperti di UII Madiun dan sekolah-sekolah tinggi swasta di daerah. Setelah itu alhamdulillah di 2006 saya ketemu dengan belahan jiwa. Sampai hari ini alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak yang tiga-tiganya ada di Kertosono, berikut dengan istri. Itu sekilas biografi saya. Kita ketika tidak kenal maka tak sayang kan gitu. Jadi di sini masalah pisang itu sederhana, simple, dan tidak begitu menjadi sebuah momok bagi petani. Karena bagaimanapun sebelum masuk ke Bojonegoro di 3 bulan terakhir, jadi saya diminta sama Pak Mursidi, sama Mas Yanuar, sama teman-teman di Bojonegoro, tolong Mas Ali masuk ke Bojonegoro untuk membantu backup marketnya atau over market di komoditi pisang Cavendish. Saya tanya, ada penanaman? Sudah. Terus sudah ada panen? Belum kan gitu. Dari situ saya melihat kembali beberapa kali saya masuk ke Bojonegoro, baik di beberapa kecamatan dan desa, itu untuk mengevaluasi. Jadi saat saya di Kementerian Pertanian di Jakarta bersama dengan beberapa korporasi, juga LKN, Lembaga Kajian Nawacita yang di Jakarta, coba Mas Ali akses ke Bojonegoro, lihat apa potensi yang bisa dimunculkan di sektor komoditi pangan, kan seperti itu. Terus waktu itu direktur dari PT PIN Pasar Indo Nusantara, terus berikut dari Dirjen Kementerian Pangan Republik Indonesia, terus berikut dari Dirut PT Bank BNI 46 Jawa Timur sudah mengawali masuk ke Bojonegoro di bulan Maret. Setelah itu saya diminta untuk datang ke Jakarta dan kembali men-follow up Bojonegoro dan sekitarnya, sehingga apa yang terjadi, ada potensi luasan lahan yang luar biasa yang memang harus kita bangun sektor ekonomi kecil atau ekonomi mikro di kemandirian pangan. Kalau pemerintah punya program dari kementerian itu adalah ketahanan pangan secara nasional, tapi kita lebih kepada kemandirian pangan ekonomi keluarga kecil. Jadi target saya di kelas terendah, di ekonomi rumahan, di ekonomi kerakyatan. Siapa yang backup saya? Pertama, jujur saya hanya sebuah agent, sebuah agen, sebuah katakan relawan yang berdiri sendiri, baik dari akar rumput hingga pada market. Kita tidak di backup oleh korporasi, tidak di backup oleh kapitalis, tidak di backup oleh katakan instrumen dari pemerintah seperti itu, tapi kita ada di antara beberapa segmen, baik itu di komoditi holti,
di pasar mikro, pasar induk juga pasar internasional di komoditi yang sama. Jadi di sini saya sering mendengar pertanyaan yang pertama kali saya dengar ketika saya masuk ke sebuah daerah yang memang sudah ada penanaman pisang Cavendish atau pisang Sunrise atau juga pisang Sunbread yang punya nama seperti itu. Kelemahan petani mengakses ke pasar atau menjual hasil komoditi tersebut kan seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Dan itu kan harus terjadi. Pertama, ketika petani tidak menemukan market, petani tidak ada pendamping untuk menanam dan berbudidaya pisang. Dan kebanyakan petani pisang itu adalah petani pemula, bukan petani konvensional atau yang memang mereka punya status sebagai petani murni, petani alam. Tetapi di kebanyakan yang menanam pisang Cavendish itu petani pemula. Pemula dalam artian sebelumnya tidak petani atau bukan petani, dan dia akan coba-coba menjadi petani pisang yang punya branded. Cavendish itu kan impor dari California, terus masuk ke Indonesia itu di tahun 90-an. Dan di tahun 92 pertama kali pisang itu diklon untuk dijadikan bibit dari klon Filipina original F1 sama Taiwan itu di Mojokerto. Itu di luasan 350 hektar di tahun 1992. Dari situ pisang itu diproses tidak untuk ditanam. Jadi ada pembagian penanaman untuk Jawa tidak boleh ditanamin pisang Cavendish. Jawa hanya sebagai market, sebagai pasar. Terus pisang itu di Lampung ditanam seluas 30.000 hektar. Dan dari 92 ke 97 terjadi perubahan segmen, dan sehingga di 97 pisang itu sampai hari ini masih bertahan di luasan yang sama. Sehingga kenapa? Pisang itu ditanam di Lampung, terus pisang itu nanti marketnya Jawa dan sekitarnya, kan seperti itu. Jadi ada trayek khusus penanaman yang dikuasai 100% murni adalah perusahaan besar. Jadi petani itu tidak boleh tahu, petani itu tidak boleh menanam, petani itu tidak boleh punya pasar, karena komoditi pisang ini hanya ada 10 negara di dunia yang menanam pisang untuk 180 negara. Intinya pisang itu punya potensial penghasilan yang sangat besar dibandingkan sektor tambang, mining, kelapa sawit atau CPO atau minyak lepas dan lain seperti itu. Kenapa? Karena di komoditi ini sekarang di 2017, 2018, 2019 masuklah ke Jawa, Jawa Barat sampai pada Bali, dan di Jawa Timur penanaman pisang terluas jenis yang sama itu di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Jember, di Tapal Kuda. Itu sudah mulai ditanam kurang lebih di 5 tahun terakhir seperti itu, dan merambah masuk ke Jawa Barat, Subang, masuk ke Tulungagung, Kediri, Blitar, masuk lagi ke Aceh dan Sumatera Utara. Terus kenapa kok kita baru tahu? Dulu memang benar-benar di backup, dan sekarang petani melihat potensi yang ada itu, saya bersama teman-teman relawan, yuk kita harus menjadi petani modern, petani milenial, petani yang benar-benar mandiri, dan sehingga ada kemandirian pangan dari komoditi yang kita tanam. Relevansinya apa? Pasar itu sekarang sudah dibuka secara open, door to door, secara terang-terangan. Katakan Bojonegoro hari ini menanam 1 hektar atau 10 hektar. Dan kemarin belum lama, 3 hari yang lalu dari Kementerian Desa, dari Kemendes itu sudah memberikan informasi bahwasanya akan men-take over hasil komoditi pertanian apapun itu. Katakan punya Pak Haji Suyid yang sudah menanam, di saat akan panen nanti, katakan 1 bulan lagi dari 3.000 pohon akan panen, kita sudah input data ke Kemendes. Kenapa nggak Kemendak seperti itu? Kemendes punya link, Kemendes punya market, Kemendes punya hak untuk take over. Kita berikan informasi akurat di luasan dan di potensi hasil panen. Nanti Kemendes di Provinsi Jawa Timur melalui Kemendes di Kabupaten Bojonegoro yang akan men-take over, dan di seluruh wilayah Indonesia. Itu satu instrumen pasar.
yang real, dan saya insya Allah besok diundang ke Yogyakarta untuk menyelesaikan segmen itu bersama Kementerian Desa. Berikut yang sifatnya adalah swasta. Hari ini kita bicara merek, kita sebut saja. Saya akan berdiri dan akan berjalan-jalan gitu. Jadi lebih agak slow. Kita akan perkenalkan apa sih Cavendish kan seperti itu. Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi dengan Cavendish yang kita lihat sekarang. Jadi mohon maaf para sesepuh semuanya di sini kita akan melihat kenapa ini cuma 4 kan gitu. 4 ini kalau dibagi 2 namanya sumpit. Kalau ini bisa dibilang FLFC. Kalau dia full satu sisir namanya full hands. Jadi beda bentuk, beda jumlah, beda ukuran, beda nama. Itu pisang, tetap pisang. Kenapa ada merek di sini? Merek ini sengaja saya pesan, bukan berarti saya katakan marketing atau supplier atau mungkin sales dari merek tersebut. Kita nggak buang, kita akui kemarin saya inden 2 hari ke gudang di Kulusturit yang ada di Kediri, cuma prosesnya di Sidoarjo Gresik kan seperti itu. Saya minta pisang Cavendish yang ini pisang dari Blitar, coba. Ini ada 5. Kenapa ini 5 dan itu 4? Jadi ukuran pasar itu disesuaikan dengan bentuk dan jenis. Kalau ini dari Lampung ya, ini dari Lampung langsung kita minta buah dari Lampung, dari Sumatera. Kalau yang ini pisang yang dari Blitar, Jawa Timur. Kenapa kok harus berbeda? Kan seperti itu. Sama-sama pisang, sama-sama namanya, sama-sama satu perusahaan. Tapi kenapa pisang Lampung dengan pisang Jawa itu punya klaster berbeda, harganya berbeda, tapi purna jualnya sama kan seperti itu. Jadi yang perlu saya tegaskan, ketika masih ada keraguan di segmen pasar, kita akan bahas tuntas di mana nanti ketika kita mampu mengikuti standar operasional prosedur yang dimana pisang ini hanya menjual kulit kan seperti itu. Karena apa? Yang kulitnya glowing, katakan tidak ada bintik, tidak ada scrap, tidak ada gores, tidak ada gandeng, atau tidak oversize, dan ini fresh ya. Jadi kita tangkainya dalam kondisi sudah menguning, dia ditangkai juga fresh. Ini sudah berapa lama? Ini dari panen sampai hari ini sudah hampir 1 bulan. Istimewa bukan? Istimewa banget. Kalau ini kita kirim, mungkin kalau ekspor ya kita ekspor ke USA, ke Amerika Serikat, ini tidak masuk. Yang masuk tentu yang ukurannya lebih kecil, size-nya, panjangnya boleh, lingkarnya ini terlalu besar. Ini dipanen di umur 13 minggu. Kalau yang ini dipanen di umur 10 minggu. Ada yang dipanen di umur 8 minggu. Permintaan pasar itu di umur 8 sampai 10 minggu. Seperti itu pasar modern yang kita ekspor. Terus kalau harga boleh, ini ada yang 4, ini ada yang 5, ini harganya sama. Kalau dibeli di retail, di pedagang buah di pinggir jalan, hari ini yang 4 ini Rp25.000 sampai Rp27.000. Kalau ini dibagi 2, ini dibagi 2, namanya sumpit 2, diikat pakai pita kertas. Kalau sumpit ini di Jakarta 1 ikat itu 20.000, kata orang Jakarta murah. Tapi kalau disuruh beli yang ini harganya katakan 30.000, mahal. Terus kalau kita suruh beli 1 sisir full hands itu katakan 60.000, sangat mahal seperti itu. Tapi kalau kita suruh beli 1 tandan itu 100.000, begitu mahal. Tapi kalau dia beli ini 20.000, sangat murah. Orang Jakarta, orang kaya itu beli langsung habis, beli 2 dimakan habis, itu murah. Tapi kalau kita hitung 20.000 1 sumpit atau 2 buah, itu 1 tandan, itu kalau ketemu 30 kilo berarti dalam 1 kilo itu hanya 4. Kan seperti ini 1 kilo ya,
ini 1000 gram, berarti satu itu 250 gram. Kalau ada 30 kilo dalam satu tandan, rasionya kita berpikir itu ada berapa buah di dalam satu tandan, kan gitu. Ada berapa Bu? Kalau 4 dikali 30, 120 butir. 120 butir, kalau orang Jakarta belinya 22 aja, itu dikali 10.000, berarti 1.200.000. Itu murah. Kenapa? Belinya cuma 2, tapi setiap hari. Nah, 1 minggu dia satu tandan itu udah 1,2 juta rupiah. Itu murah. Pak, beliin satu tandan punya aku harga 150. Mahal Mas, 150.000. Yang dilihat apa? Nominalnya, budgetnya, uangnya, tapi tidak melihat jumlahnya. Itu orang pintar. Kalau orang bodoh kayak kita di desa, 100.000 satu tandan, oke kita beli. Kenapa? Orang miskin, kan gitu, murah 100.000. Tetapi bisa dimakan satu rumah, 2 rumah, bahkan di acara seperti ini 1-2 box. Ini nggak nyampe satu tandan. Kemarin saya bawa 3 box sengaja, yang satu saya tinggal, saya bawa 2 aja. 3 box ini hanya satu tandan. Berapa harga saya beli untuk retail? Itu 1 box 250.000. Isinya berapa kilo? 13 kilo. Berarti per kilo itu mendekati 20.000. Asumsinya di 19.300 itu yang satu box. Nah, kalau kita panen satu tandan, isinya itu 30 kilo atau 33 kilo. Hampir 40 kilo ya. Satu tandan itu kalau yang bagus, tanaman kita itu nyampe 65 kilo. Oke, kita bicara di angka 30-40 kilo. Berarti 3 box satu tandan dalam kondisi grade-nya adalah A, dan ini termasuk grade B, bukan A ya, tapi harganya jadi A. Itu kalau kita jual dengan harga yang dibeli saja sama supplier atau yang suppliernya perusahaan tersebut, itu kalau satu tandan isi yang sama, katakan hari ini kita bicara segmen dari petani, hari ini 1 kilo yang grade-nya A itu dibeli berapa? 5.000 rupiah, 4.000 sampai 5.000. Kenapa kok jadi harga 1 box 250? Asumsinya hampir 20.000. Proses untuk penguningan ini tidak bisa dilakukan oleh petani, tidak bisa dilakukan oleh pedagang, tetapi industri, yaitu perusahaan yang bisa impor yang namanya etilen gas. Itu satu-satunya negara yang memproduksi etilen adalah India. Yang bisa impor dari India hanyalah yang punya merek ini. Seperti itu. Terus berapa biaya jasa penguningan, pemeraman sampai buah matang? Itu per kilo 4.000 rupiah. Logikanya kalau dibeli dari petani itu 5.000 per kilo, terus kuningkan menjadi 9.000, itu sudah modal yang keluar. Belum biaya angkut dari lahan sampai kepada pengolahan, belum biaya pembangunan rekening dan cold storage, belum beli plastik, belum spon seperti ini, wajib ada spon seperti itu. Terus masih ada juga plastik yang sebagai pendamping untuk tidak gores, handlingnya seperti itu, sehingga terhitung itu mungkin di angka 11-12.000 rupiah biaya sampai jadi pisang, dan nanti dikirim ke kios, pasar modern, pasar makro, retail, bebannya menjadi hampir 14.000 rupiah. Itu baru modal. Dijual berapa? Dijual satu boxnya 250, ketemunya berapa? 19.300 sekian. Berarti masih ada profit enggak perusahaan? Minimal masih ada. Berapa? 5-6.000 rupiah. Perusahaan punya keuntungan. Lah, retail menjualnya 25-27.000. Di harga terendah itu di 21.000 rupiah per 1 kilo. Analisa usaha kita. Berarti dengan kondisi satu tandan menjadi 3 box, itu satu tandan dibeli oleh kita, katakan sebagai konsumen, itu untuk tengkulak saja pengambilan dari rekening sudah 750.000 rupiah satu tandan, 30-40 kilo. Itu harga jual kalau kita punya pasar. Nah, terus yang jelas kenapa? Ini baru harga beli kita, harga retail, harga belanja saya kan 250. Kalau dijual 25.000, 13 kilo dikali 2 sama kan 26 kilo kali 25.000. Itu sudah berapa harganya? Itu di kondisi pandemi.
Jujur, sebelum COVID masuk ke Indonesia, sebelum antah berantah seperti ini, dari petani itu dibeli 9.000 sampai 12.000 per kilo oleh perusahaan. Terus harga jual tetap saat itu di angka 21 sampai 27.000, tidak berubah. Itu perusahaan. Tapi kenapa di kondisi pandemi sekarang dibeli jauh, tinggal 4 sampai 5.000? Kenapa? Memanfaatkan momen. Perusahaan membeli setengah harga dari harga normal, menjual di harganya tertinggi. Itu adalah keuntungan perusahaan buah sebagai yang punya pasar. Jadi rasionya di tengah pandemi yang berjalan 2 tahun sampai hari ini, yang punya merek ini dinobatkan sebagai orang terkaya dan pengusaha terkaya di tengah pandemi. Omsetnya naik 1000%. Katakan per 1 tahun 1 triliun itu menjadi 10 triliun. Permintaannya banyak, pasarnya luas, kompor itu tidak ada. Dia tidak menanam, dia tidak punya lahan, dia tidak punya kebun, cuma punya merek dan punya pasar. Kalau air mineral dulu yang punya Aqua, dan sekarang apapun air mineral orang pasti panggil nama itu. Sama turis wisatawan masuk ke Yogyakarta, masuk Jakarta, masuk ke Bali, yang dicari cuma merek. Beli pisang Sunrise atau Sunrise atau Sewu Segar. Pisang apa aja, kalau di Lampung Kepok, Rojo Nongko itu dikasih merek. Jadi yang dibeli bukan jenis pisangnya, tapi mereknya. Itu yang sudah pegang merek, bahkan di Asia Tenggara sampai pasar Asia pun beliau yang menguasai merek tersebut, seperti itu. Tapi kita nggak bicara di situ, kita lebih kepada analisa usaha yang seperti Pak Mursidi sampaikan. Kalau kita menanam bibit di angka 25 sampai 30.000, oke, kita tanam 100 aja. Tapi bahan ajar saya di tahun 2017 itu penanaman sekitar 200 pohon. Dan harga saat panen di 2017 juga di bulan ke-8 itu per 1 tandan saat itu dibeli harga 350 sampai 450.000 oleh perusahaan yang sama karena belum ada pandemi. Terus dari 200 pohon ditanam itu panen pertama ada omset di angka 300 juta rupiah. Modal waktu itu 25.000 dikali 200 sama dengan 5 juta rupiah, ditambah biaya sewa, kelola, perawatan sampai panen itu tidak menghabiskan biaya 30 juta rupiah. Saat panen di 8 bulan ada transaksi awal di 200 pohon itu 300 juta rupiah. Itu yang sudah saya kerjakan. Terus di tahun berikutnya terjadi peningkatan hasil dari yang kita tinggal anaknya 2, dari 200 indukan menjadi 400. Kita di bulan ke-11 di tahun yang sama panen lagi. Di tahun yang kedua di bulan ke katakan sekitar 13, per 3 bulan sampai 3,6 bulan kita panen. Pas di siklus satu siklus saya hitung 2017, 18, 19 itu 3 tahun 10 kali panen. Dan dikalikan 200 sama dengan 2000 tandan. Waktu itu kita nggak bicara kilo, karena perusahaan datang dipanen sendiri, dicuci sendiri, dimasukkan box sendiri, dia nggak beli harga per kilo. Perut 1 tandan 300.000 dibelinya. Kenapa? Beratnya sampai 70 kilo. Kenapa? Kita dikibulin, Mas, kita beli rut aja per tandan 300.000. Siapa petani nggak kena jantungnya itu? Wih, silahkan beli aja. Ternyata saya hitung 70 kilo dikali 5.000, 350. Saat itu harganya nggak 5.000, 9.000 sampai 12.000 per kilo. Karena petani udah seneng, ya harga itu dilepas. Tapi kontinu selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun rumah terbangun 2 unit, 1 keponakan masuk angkatan laut, dan sudah ada, maksudnya dari keuntungan itu 3 tahun sudah bisa membangun rumah orang tuanya, rumah adiknya, mengangkat ponakannya menjadi katakan pekerjaan di angkatan laut. Setelah itu dari lahan yang cuma 1.400 meter sekarang menjadi 3 hektar. Seperti itu. Itu yang kabar baik. Kabar buruknya ketika kita menanam tanpa guru, tanpa pendamping, tanpa instrumen pasar, tanpa ada yang mendampingi, itu mohon maaf, bencana sudah di depan mata. Saat panen air mata yang berlinangan gitu. Itu. Nah, justru dari banyak informasi saya terima, saya dengar dari Pak Adi ya, Pak Edi, yang masalah 10.000 pohon penanaman yang itu di Ngawi ya. Saat itu Pak, saya ada pengiriman di Kedunggalar.
ke Donggala Ngawi, saya minta sama ibu saya itu, Bu, tolong diselok. Saya cuma ingin lihat view-nya aja, di mana koordinatnya. Saya nggak perlu ketemu dengan petaninya atau pemilik lahan, saya hanya ngelihat penampilannya saja. Setelah itu nanti itu akan saya siapkan marketnya seperti itu. Bicara market, bicara pasar, tentu saya nggak bisa sendiri. Ketemu dengan pelaku usaha petani pisang, ketemu dengan siapa mediasinya. Setelah itu nanti tentu database saya buat. Dari 10.000 itu penanamannya 1 hari atau 1 bulan atau beberapa bulan. Kita lihat database-nya. Dari 10.000 itu ada potensi panen atau berbuah berapa persen? Mungkin 30%, ada 3.000. 3.000 itu kita lihat kapan dia keluar jantung dan itu seperti apa perlakuannya, kan gitu. Kalau